Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat, fayatuna maka para manusia datang kepada diriku. Fayaquluna maka mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini di mahsyar ya. Ini sedang di mahsyar. Anta engkau Rasulullah adalah utusannya Allah wa khatamul anbiya'i dan penutup para nabi, itu nabi terakhir. Faqad ghafala dan sungguh telah mengampuni Allah laka bagimu ma perkara taqaddama yang telah lalu min dzambika dari dosamu, wa dan perkara ta'akhara yang jadi akhir, maksudnya dosa yang lewat ataupun yang akan diamalkan semua sudah diampuni oleh Allah. Artinya Nabi ini dilindungi oleh Allah, maksum dari segala dosa. Maksud diampuni. Kalau sudah diampuni sebelum mengamalkan dosa, artinya diluruskan semuanya tindakannya sehingga tidak mengamal dosa sedikit pun. Maksum. Isfa bilailah laka untuk kami para manusia ila rabbika kepada Tuhanmu. Ala tara tidaklah engkau melihat ilama atas kepada keadaan nahnu yang kami fi dalam keadaan itu kita kesusahan beribu-ribu tahun di mahsyar, enggak ada kejelasan seperti ini. Udahlah yang neraka enggak apa-apa, neraka surga dan surga kelihatan, ternyata yang di neraka lebih parah. Tapi waktu itu memang sangat susahnya ya, mereka itu pengen nanti putus aja lah, sudah diputus saja. Fa angtalikum maka aku berangkat. Fa'ati maka aku mendatangi tahtal arsy, di bawahnya arsy. Fa'aqamu maka aku tersungkur sajidan dalam kondisi sujud li Rabbi kepada Tuhanku. Kemudian beliau sujud kepada Allah. Tsumma yaftahu kemudian membuka Allah alaihi atas diriku, atas hati dan lisanku, min mahamidihi atas daripada pujian-pujian kepada Allah, dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memuji-muji dengan pujian-pujian yang hebat. Ya, semuanya Allah juga yang menjalankan hakikatnya. Wa husnis sama'i dan bagusnya itu pujian alaihi kepada Allah. Syai'an yaitu mengajar buka syai'an ya yaftahullah alaihi min Muhammad syai'an pada sesuatu pujian dan sanjungan. Lam yaftahu biar beda, itu sana nanti sanjungan, kalau Muhammad itu pujian, biar beda, sebenarnya artinya hampir sama saja. Syai'an membukakan syai'an sesuatu pujian dan sanjungan. Lam yaftahu dan yang Allah belum pernah membukakannya sesuatu pujian dan sanjungan itu ala ahadin kepada seorang pun qabli sebelumku. Arti itu pujian baru, sanjungan baru kepada Allah yang sangat hebat, sehingga dengan sanjungan dan pujian itu Allah jadi ridho. Ya, tertibnya orang berdoa itu nyanjung dulu pada Allah. Qulin Allah awid Rahman. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Nah, seperti itu sanjung. Makanya kita kalau istighosah itu kan dimulai dari sanjungan itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu, nyanjung Allah, muji-muji Allah. Wahidat yang maha hidup, wahidat yang maha memelihara hamba-hambanya, wahidat yang maha pemurah, wahidat yang maha pengasih, wahidat yang maha pemberi rizki, ya hadat yang memberi kecukupan, ya kafi ya ghani ya fatah yang membukakan rizki. Kalau mau bukakan apa? Ilmu, bila ya rizki. Ya Razzaq memberi rizki, ya jika. Terus nyanjung, setelah nyanjung terus baru doa. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Ya itu. Kenapa kok dibaca ke ayat itu? Itu maksudnya membaca ayat itu, tapi maksudnya adalah minta kepada Allah supaya umat Islam itu dikumpulkan kembali lagi kepada agamanya. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Maksudnya apa kok membaca ayat itu? Maksudnya minta kepada Allah supaya umat dikumpulkan
untuk kembali kepada Allah, biar seperti orang haji itu loh ya dipanggil. Itu datang lagi kembali ke masjid, mau sholat berjamaah, datang untuk ke Mekah untuk berhaji, datang untuk berbondong-bondong untuk khurud fisabilillah, datang berbondong-bondong untuk ngaji, datang berbondong-bondong sama mondok, datang berbondong-bondong sama mau bersedekah. Nah itu loh maksudnya itu ibadah. Yang sulit-sulit itu doakan khusus. Nah, dengan doa apa? Ulang-ulang lagi ayat itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya apa? Itu Ratu Bilqis saja itu yang dia ini menyembah matahari, surah dari Nabi Sulaiman langsung datang masuk Islam. Nah itu. Jadi tafa'ulnya seperti itu. Artinya membaca ayat tapi dengan doa. Hatinya itu mintanya begini, minta begini. Datangkanlah fulan ya Allah supaya dia itu tobat. Ya datangkanlah fulan ya Allah supaya dia satu hati lagi, tidak pergi kemana-mana itu kuat karet nggak jelas itu. Jadi minta kepada Allah. Jadikanlah umat ini menyatu kembali ya Allah itu. Jadi dengan membaca ayat-ayat itu. Sebelum membaca ayat itu, baca dulu pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah. Nah seperti itulah. Maka tertibnya Nabi juga begitu ketika berdoa. Nah ketika Nabi sudah memuji-muji Allah seperti itu dalam kondisi sujud, maka kalau kita sujud juga muji kan, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Ya. Nah maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kepala kita direndahkan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada pantat. Ya. Nah, kemudian kita memuji meninggikan Allah setinggi-tingginya. Nah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Seperti itu. Makanya waktu orang itu paling pantasnya untuk meninggikan Allah, menyanjung Allah, memuji Allah ketika kepala itu lagi tertunduk. Maka nggak pantas orang itu memuji kok mau kayak orang nantang. Mesin untuk tunduk. Makanya sholat itu bahwa Allahu Akbar yang dilihat mana? Jangan dilihat tempat sujud. Ini lagi ngadep Allah. Geleng. Ini apa ini? Kita baru pertama kali Allahu Akbar, kita mau doa ketika baca Al-Fatihah. Maka apa yang kita ucapkan? Pujian dulu. Alhamdulillah Rabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, sana kepada Allah. Ya. Ar-Rahim Maliki yaumiddin, terus pengakuan iya karena berdua iya karena nasta'in, terus minta hidayah ihdinas siratal mustaqim. Jadi tertib itu. Tertibnya seperti itu. Puji, terus doa. Ngaku ya Allah saya lemah ya Allah, terus doa. Muji, ngaku aku ini hamba, engkau adalah Tuhan. Nah, terus baru yaitu doa. Doa ada dua. Doa minta, kalau doa minta perlindungan. Minta kepada Allah supaya jalannya diluruskan, amalannya diluruskan. Yaitu apa? Jalan dan amalannya seperti amalannya para nabi. Ya Allah, jadikanlah aku ini bisa amal seperti amalannya para nabi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Itu para nabi dan para pengikutnya, minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, itu para nabi itu intinya kembalinya kepada para nabi. Nah, nabi itu apa yang diajarkan? Yang diajarkan ilmu, ibadah, dakwah dan akhlak yang baik. Makanya amalkan ini perkara ini. Itu doa. Sebelum doa minta hidayah supaya bisa lurus jalannya mengikuti para nabi, maka puji-pujian dulu, muji-muji Allah dulu. Nabi juga punya tertib ini ketika di mahsyar nanti. Di bawah arsy ini ya. Itu di mana itu? Di bawah arsy. Kamu baca kah itu?
Maka beliau datang ke bawah aras, kemudian sujud kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa, angkatlah ra'saka, kepalamu, sal, mintalah, tu'tah, maka kamu akan diberi. Oh ya, lagi. Wasfa, dan belailah, tusyafa, maka akan diterima pembelaanmu. Tadi belum tak sampaikan. Doa iya karena itu adalah doa. Minta apa? Minta jalannya diluruskan kepada, ya dengan diluruskan, lurus sama dengan jalannya para anbiya. Amalannya diluruskan sama dengan amalan para anbiya. Kemudian yang kedua, minta perlindungan. Doanya dua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berlindung kepada Allah, jangan sampai itu keliru jalan, ngikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Jalan Yahudi itu apa? Bantai orang. Genosida itu jalannya Yahudi. Itulah jalan Yahudi. Orang tidak ada rasa kasihan, orang tidak ada rasa, enggak ada, mati hatinya itu. Sudah mati hatinya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ya, wa ja'alna qulubahum qasiyah, mati hatinya, keras. Karena apa? Pekerjaannya, kesukaannya adalah kalau janji bohong. Kalau janji bohong, janji kepada para anbiya juga bohong. Sekarang buat perjanjian ya bohong. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan dijadikanlah hatinya keras. Keras, tega hatinya itu. Hati mereka orang-orang Yahudi itu. Ya sebabnya itu. Makanya kalau kamu itu pengen hatimu lembut, jangan sekali-kali kalau sudah janji sumpah, apalagi janji sumpah, janji biasa saja, jangan sekali-kali kamu itu mengingkarinya atau merusak janjimu. Kalau merusak janji, itu akhirnya lama-kelamaan terjadi nifak. Nah, kalau sudah nifak, nanti itu jadi keras. Allah. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Ya. Terus bukan yang lain. Bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya, orang-orang munafikin. Mereka jadi nifak di dalam hatinya sebab mereka itu, yaitu kalau sudah janji suka merusaknya. Suka merusak. Makanya orang itu kalau sudah janji kok ngerusak, lama-kelamaan hancur itu, rusak, hatinya hancur, mengeras. Orang sekarang ngerti namanya rusaknya hati itu serosis. Nah, ya serosis ya. Hati itu mengeras, terus akhirnya tidak berfungsi. Naudzubillah, itu penyakit tapi. Ya. Tiba ada yang secara maknawi itu sifat hati keras itu tidak menerima nasihat, tidak menerima hidayah. Udah berjalan ikut sendiri, nggak bisa dinasihat, keras. Maka aku berkata ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Perhatikanlah, peliharalah umatku wahai Tuhanku, peliharalah umatku wahai Tuhanku. Maka dikatakan ya Muhammad, ya Muhammad, adkhil, masukkanlah min ummatika dari umatmu man orang la hisab alaihim, yang tidak ada hisab baginya, minal babil aiman, dari pintu yang bagian kanan, min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga itu banyak, tapi yang bagian kanan itu istimewa. Ada satu pintu lagi namanya Babur Rayyan, itu juga khusus, itu khusus untuk tukang puasa. Ada lagi. Tapi
Abu Bakar bertanya kepada baginda, bisakah aku bisa memasuki seluruh pintu itu? Bisa, termasuk kamu Abu Bakar. Kamu nanti masuk pintu Rayyan masuk, pintu ini masuk, semua pintu kamu masuki. Lewat pintu itu semuanya. Terus penataannya bagaimana kok bisa dilewati semuanya? Iya, nanti di surga kita lihat saja lah. Nggak ngerti penataan model pintunya itu gimana kok bisa dilewati semuanya. Nah, mungkin ya bisa dibayangkan lah. Lewat pintu sini, ganti lagi masuk ke sana, ganti pintunya kayak lebih dalam begitu. Tapi yang langsung dari depan ke kanan itu beda lagi. Gimana juga ini juga. Min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga, bagian kanan dari pintu-pintu surga. Bahum, sedangkan mereka itu man la hisaba alaihim, syuraka'u bareng-bareng, syuraka'un nasi bareng-bareng dengan manusia, fi ma siwa dzalika, di dalam pintu selain pintu yaitu babul aiman. Minal abwabi, dari pintu-pintu yang lain. Jadi dia mereka masuk khusus di babul aiman. Setelah itu nanti bareng-bareng bersama orang-orang yang lain masuk di pintu-pintu surga yang lain. Seperti Abu Bakar ini. Sumaqala, kemudian baginda Nabi berkata, siapa ya kira-kira ini? Ini orang tawakal, orang ahli tawakal. Nanti saya. Sumaqala, kemudian baginda Nabi berkata, walladzi, demi zat nafsi jiwaku biyadi, di tangannya, innama baina masra'aini, sungguhnya jarak di antara dua kusen min masara'il jannati, dari kusen-kusennya surga, maksudnya pintu surga, kama baina Makkah wal Hajar, seperti antara Mekah dan Hajar. Pintunya itu saking lebarnya itu baina masra'in saja itu. Ini kusen tahu apa? Inilah kalau pintu. Kalau kamu itu kanan kirinya kayu kanan kiri itulah, kayu kanan kiri itu lebarnya itu seperti dari mana tadi? Mekah sampai Hajar. 1773 kilo. Lah sing aneh kan masuk mukjizatnya Nabi ini masuk. Au kama baina Makkah wa Busra, atau seperti antara Mekah dan Busra, dan itu juga 1073 kilo. Nabi kapan ngukurnya? Nabi mengatakan itu lebarnya itu sampai itu mulai dari Mekah sampai Hajar, atau dari Mekah sampai Busra. Setelah diukur zaman sekarang, betul 1073 kilo. Mekah Busra 1000 kilo, sebagai kilo juga. Ini Nabi gak ngerti. Dulu Nabi gak pernah mengukur, tapi Allah kasih wahyu, itu jaraknya sama. Makanya wama yang tiku alil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi itu hak benar. Orang sekarang, oh iya benar, sudah tahu benar punya mujizat, tapi nggak ngikuti. Loh, perintah-perintah Nabi apa? Nabi itu kalau sudah merintah atau memberi contoh kepada diri kita, amalkan. Amalkan. Buatlah hubungan dengan Nabi. Seseorang itu tidak akan bisa berhubungan dengan Nabi kecuali mengikuti amalan beliau. Itulah namanya robitoh, itu menyamakan amalan dengan amalan gurunya. Itu namanya robitoh. Gak saya ikut, gak apa-apa, dan Fatihah selesai. Itu bukan robitoh, itu ngece namanya itu. Itu bukan robitoh. Robitoh itu irtibat, itu maksudnya yaitu mewujudkan satu hubungan. Nah, perhubungan kita dengan guru-guru kita, hubungan kita dengan para anbiya, hubungan kita dengan baginda Nabi, dengan para sahabat, itu semuanya itu adalah hubungan amal, hubungan jalan, satu jalan. Itulah namanya. Kalau tidak begitu, itu bukan. Makanya orang-orang munafikin walaupun sudah mengatakan syahadat, juga sholat, juga kadang-kadang berzikir walaupun jarang-jarang, itu mereka tidak berobidah kepada Nabi karena jalannya berbeda. Itu juga sama-sama sholatnya, iya sama sholat di Masjid Nabawi juga, iya walaupun sholat di Masjid Nabawi. Kalau ikut wiritan juga, iya ikut wiritan juga. Tapi kadang-kadang gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tapi perbuatannya mudabdabina baina haula wala mudabdabina baina dzalik. La ilaha wala ilaha. Pekerjaannya apa? Molah malih. Kadang-kadang ikut Nabi, kadang ikut ke sana, kadang ikut Nabi, kadang ikut ke sana. Nanti enggak jelas gurunya.
Itulah orang-orang munafikin. Kondisinya seperti itu. Akhirnya apa? Enggak jadi. Ya, sering enggak jadi. Ada satu tepung, ini mau kita buat apa ya? Kita buat aja. Kita buat kue nastar. Nah, ya. Kemudian satu lagi, tapi kelihatannya baiknya kita buat kue kering saja. Nah, iya. Itu mau dibuat kue kering sudah mau jadi, enggak jadi, buat nastar aja, dihancurkan lagi jadi mau dibuat nastar, enggak jadi, dia kering, mulai akhirnya apa? Remuk gosong sudah hancur. Enggak jadi. Itulah pendidikan enggak seperti itu. Nah, pendidikan itu harus lurus. Kalau pendidikan itu lurus, maka dia akan jadi nastar. Jadi kue kering. Nah, kadang-kadang mau dibuat nasi digodok, mau dibuat nasi. Ya, tapi kadang-kadang dibuat nasi goreng aja, enggak, ini dibuat nasi akhirnya apa? Enggak jadi, blonyok akhirnya nanti. Itulah. Maka sudah diitab betul-betul dicela dalam Al-Qur'an perbuatannya orang-orang munafikin, akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Yukhadi'unallah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Perasaan mereka itu bisa menipu Allah dan orang-orang beriman, justru mereka menipu diri sendiri sehingga dirinya malah enggak jadi. Al-Fatihah.